Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah serta kemudahan urusan untuk sahabat semua. SLMTTV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Khaleja. Sebuah desa terpencil bernama Pali di Andhra Pradesh terserang penyakit aneh dan menyebabkan banyak kematian. Mereka semua hampir putus asa. Namun seorang pemimpin kuil mengatakan akan ada seorang yang datang dan menyelamatkan desa mereka dari kehancuran yang selama ini telah mereka rasakan. Ia mengutus Sida muridnya untuk bisa mencari keberadaan pria tersebut, dengan memberikan beberapa petunjuk untuk meyakinkan kalau ia adalah orang yang akan menyelamatkan desa mereka. Namah Shivaya. Sementara di tempat lain, seorang pemuda datang mengacak-acak area istirahat para perampok. Ia membuat semua penghuni yang merupakan perampok di area itu terkejut dengan kedatangannya. Mereka bersiap menghadapi pemuda itu, namun ia dengan mudah melumpuhkan mereka dan mengambil satu unit sepeda motor untuk bisa digunakan melarikan diri dari para perampok yang mengejarnya menggunakan kuda. Namun para perampok tersebut tidak bisa mengejar lari dari sepeda motor yang dikendarai oleh pemuda itu. Pemuda yang mengaku bernama Hardoi Keraju bertemu dengan seorang pemuda yang merupakan reporter televisi bernama Babji dan ingin membuat sebuah film dokumenter tentang kehidupan para warga yang tinggal di desa Rajasthan yang dikelilingi dengan padang pasir. Mereka akhirnya berteman karena Raju, panggilan dari Hardoi Keraju, memiliki tujuan ke desa Rajasthan. Di perjalanan, Raju menceritakan tentang jati dirinya yang merupakan seorang supir taksi. Raju juga menceritakan kalau ia kesal dengan seorang gadis bernama Sasmita yang selalu membuat kesialan saat beberapa kali ia bertemu dengannya. Raju menceritakan kalau ia pernah membawa dua orang yang merupakan dokter geologi ke sebuah bangunan proyek. Namun setelah mereka meninggalkan taksinya, Raju melihat dompet yang tertinggal. Raju memasuki bangunan tersebut, namun sesampainya di sana, ia terkejut ketika terjadi baku tembak, dan salah satu korbannya terpental hingga terjatuh dan menimpa atap taksinya. Korban tersebut mendapatkan asuransi jiwa yang berhasil diklaim dan meminta Raju untuk mengantarkan uang asuransi jiwa tersebut kepada ahli waris sebesar 500.000 dalam bentuk cek. Keluarga Bilayar Singh tersebut tinggal di desa Rajasthan. Namun Raju mengalami kerampokan hingga ia terpaksa mengambil lagi semua yang ia miliki ke tempat persembunyian para perampok tersebut. Raju dan Babji pun melakukan perjalanan ke desa Rajasthan bersama-sama. Keluarga Samita berniat menjodohkan dirinya dengan putra dari rekan bisnis ayahnya GK. Kedua orang tua tersebut melakukan kerjasama mendirikan pabrik. GK yang serakah ingin menjodohkan putranya dengan putra Durga Prasad, pemilik pabrik tebu, untuk menguasai pabrik tersebut. Putra GK mengajak Sasmita untuk pergi berkeliling kota dengan menggunakan helikopter pribadinya. Setelah sampai di tempat tujuan, Sasmita terkejut ketika melihat putra GK menjatuhkan alat kontrasepsi dari sakunya. Sasmita menyadari ia akan dilecehkan dan dengan cepat Sasmita berlari menghindarinya. Ia pun melaporkan kepada ayahnya dan menceritakan semuanya. GK yang mendengar hal itu meminta putranya untuk mencari Sasmita. Ia tidak ingin perjodohan itu gagal karena ia tidak ingin kehilangan pabrik Durga Prasad. Sasmita yang terus berlari akhirnya bertemu dengan Raju dan Babji. Walaupun kesal, Raju terpaksa menerima Samita untuk melakukan perjalanan bersama-sama.
Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seseorang yang membawa kendaraan hingga mereka bisa menumpang dalam kendaraannya untuk bisa ke desa Rajasthan dengan cepat. Di perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa penduduk asli dari desa tersebut. Mereka dijamu beberapa makanan, namun mereka tidak menyadari saat mereka menikmati makanan tersebut, mobil yang mereka tumpangi tadi ditelanjangi bagian-bagian mobil tersebut dan menyisakan mesin mobilnya saja. Terpaksa mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, hingga mereka akhirnya tiba di desa Diliar Singh dan menemui keluarga ahli warisnya. Raju langsung memberikan cek yang sudah menjadi hak mereka setelah kematian Diliar Singh. Samita mulai tertarik pada Raju atas kebaikan-kebaikan yang ditunjukkannya di desa. Raju dan Samita pun melanjutkan perjalanan mereka untuk kembali ke Mumbai. Namun saat hendak menumpang bus, tiba-tiba Raju ditikam oleh seseorang. Samita menjerit dan meminta pertolongan hingga datang beberapa orang yang berniat jahat dan langsung menculik Samita. Saat Samita tidak sadar, pemimpin mereka meminta anak buahnya untuk membakar hidup-hidup Raju. Tak berapa lama, Raju tersadar dari pingsannya dan menghajar semua orang-orang tersebut hingga ia berhasil menyelamatkan Samita. Sida yang berada di dekat Raju dan Samita menyadari kalau Raju adalah orang yang selama ini telah ia cari-cari. Ia membawa Raju yang kembali pingsan bersama Samita ke desa mereka. Sesampainya di desa Pali, luka Raju disembuhkan dan beberapa warga merasa senang melihat kedatangan Raju ke desa mereka. Setelah merasa tubuhnya segar kembali, Raju mencoba berjalan-jalan ke area desa. Dan Samita langsung memeluknya bahagia karena ia telah sembuh dari luka-lukanya. Semua warga pun berkumpul dan mengatakan kalau Raju adalah pelindung desa mereka. Pendeta pun mengatakan hal yang serupa, tapi Raju sama sekali tidak mempercayainya. Namun beberapa petunjuk mengatakan kalau Raju adalah benar-benar dewa penolong bagi desa tersebut. Raju yang masih mendiami desa Pali melihat beberapa warga yang jatuh sakit dan pingsan. Raju melihat cara dokter memeriksa pasien tersebut yang diambil darahnya dengan sangat kasar. Tim dokter malah seperti menyembunyikan sesuatu pada mereka. Melihat hal itu, Raju berusaha memberi pelajaran pada mereka yang semena-mena terhadap warga yang sakit. Hingga semua anak buah dokter tersebut berhamburan ketakutan. Namun salah satu dari mereka yang bernama Govardhan melaporkan kepada GK dalang di balik ini semua kalau Raju telah membawa kekacauan di desa Pali. GK meminta Govardhan untuk menangkap Raju karena ia juga yang melihat pembunuhan Dilvara Singh di gudang geologi. GK langsung melaporkan kepada Durga Prasad tentang putrinya yang berada di desa Pali. Dengan cepat Durga Prasad langsung menjemput putrinya. Sementara Raju yang masih bingung dengan sikap warga yang menganggap dirinya adalah penyelamat, melampiaskan kekesalannya pada Samita dan ingin pergi meninggalkan desa Pali tersebut. Namun di tengah perjalanan, anak buah Durga Prasad mencegah mereka dan mengambil Samita untuk bisa kembali bersama dengan mereka. Raju mulai mencari tahu tentang yang terjadi di desa Pali tersebut. Raju menculik dokter yang menangani kasus di desa itu. Dokter tersebut mengatakan ia tidak diperbolehkan mengirim dokter baru untuk membantu desa Pali menyembuhkan penduduk yang sakit. Raju juga menculik rekan dokter tersebut yang biasa membantu dokter. Dean Venkat yang diculik tersebut mengatakan kalau GK adalah orang di balik itu semua. Ia juga menjelaskan kalau GK mempunyai kaki tangan bernama Govardhan yang dengan kejam menghabisi dekan dokter yang tidak setuju dengan semua kejahatan yang dilakukan oleh GK. Raju mulai mendatangi kantor GK untuk mencari keberadaan Govardhan. Raju mengaku sebagai teman dekat Govardhan hingga bisa dengan mudah untuk menemuinya. Govardhan yang melihat kedatangan Raju langsung berlari menghindari Raju.
Hingga saat di rel kereta, Govardan jatuh pingsan dan Raju segera membawanya ke tempat di mana ia menyekap dokter dan Dhyan Venkat Sharma di dalamnya. Raju bertemu dengan asisten GK dan ia menekannya untuk mengatakan semuanya tentang GK. Wanita itu bercerita kalau GK adalah pengusaha kuat dan bekerja sama dengan Durga Prasad. Mereka mendirikan sebuah pabrik di desa Pali dan membuang limbah yang sudah tercemar ke sungai, hingga warga langsung menderita sakit ketika mengonsumsinya. Namun keserakahan GK bertambah ketika melihat mahkota dari salah satu kuil di desa Pali yang sangat indah, dan ia pun ingin memilikinya. Bahkan ketika ia mengetahui kalau mahkota tersebut terbuat dari iridium yang lebih mahal harganya dari emas dan lebih kokoh dari platinum, GK langsung mencari tahu keberadaan iridium yang ternyata banyak terdapat di dalam tanah desa Pali. GK berencana mengusir semua penduduk Pali agar tidak lagi tinggal di desa. Karena semua penyelidikan dilakukan dan pihak geologi membenarkan ada kandungan iridium di dalam tanah desa tersebut. GK mengajak kerjasama Paranjay dan Dilfara Singh. Namun mereka tidak setuju hingga mereka menghabisi Dilfara Singh. GK juga mencari Raju yang merupakan saksi mata pembunuhan Dilfara Singh terjadi. GK ingin mencarinya untuk menghabisinya. Mengetahui semua rahasianya diceritakan pada Raju, dengan kejam ia pun menghabisi asistennya dengan satu peluru. GK mendatangi desa Pali dan mengumpulkan semua penduduk yang tersisa untuk meninggalkan desa mereka. Pendeta yang ada di desa itu tidak ingin meninggalkan desa mereka dan ia yakin kalau Raju akan datang menyelamatkan mereka. Raju pun datang, tapi dengan kejam GK menembak mati Sida. Melihat kematian Sida, dengan cepat Raju memotong tangan GK hingga baku hantam pun terjadi. Bahkan ledakan-ledakan kecil pun terjadi akibat bahan bakar yang ada di sekitar desa yang terkena peluru-peluru nyasar. Beberapa anak buah GK berlari ketakutan, termasuk GK yang berlari ketakutan dikejar oleh Raju. Ia memohon untuk tidak dibunuh, tapi Raju yang kesal tidak memedulikannya. Ia meminta pada dewa agar menghukum GK. Keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba pisau di sebuah kuil terjatuh dan langsung mengenai leher GK hingga ia tewas. Warga pun berkumpul mengucapkan banyak terima kasih kepada Raju yang telah melindungi desa mereka. Raju pun kemudian mulai membuka hati dan mau menjaga desa Pali dengan sepenuh hati. Ia pun berkomitmen untuk menjaga desa tersebut di sisa hidupnya dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kaleja. Harta memang bisa membutakan dan melenakan manusia ya sahabat. Tak peduli orang lain menderita ataupun meregang nyawa, selama untung didapatkan, maka tak akan jadi masalah bagi orang-orang yang serakah. Namun sejatinya harta tak akan dibawa kemana-mana. Ketika nyawa telah tiada, harta tertinggal di dunia, maka sejatinya harta hanyalah tipu daya dunia. Jika memiliki harta berlebih, ada bagian orang lain di dalamnya. Jika kekurangan harta, hendaklah bersabar dan terus berusaha secara halal untuk memperolehnya. Jangan sampai karena harta jadi gelap mata, hingga segala cara dilakukan untuk mendapatkannya. Padahal, pada akhirnya harta yang didapat karena keserakahan tidak akan menjadi berkah, justru akan membawa celaka bagi para pelakunya. Para perebut harta yang bukan haknya pada saatnya nanti akan mendapat balasan setimpal atas apa yang diperbuatnya. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya sahabat. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.